Niken sudah 2 tahun bekerja sebagai pelayan di sebuah warung makan kecil bernama Sari Rasa. Letaknya di pinggir jalan raya, tidak jauh dari pemakaman umum. Meskipun begitu, warung itu selalu ramai di malam hari. Entah mengapa, banyak pelanggan yang datang bahkan sampai larut, padahal menu yang tersedia biasa saja. Yang membuat Niken heran, semua karyawan hanya boleh bekerja hingga pukul 10 malam. Setelah itu, warung ditutup dan dibiarkan kosong hingga pagi. Pemilik warung, Ibu Tuti, tidak pernah menjelaskan alasannya dengan jelas, hanya berkata, "Lebih baik tidur awal daripada berurusan dengan hal-hal yang tak bisa kita lihat." Pada suatu malam, Niken harus lembur karena salah satu rekan kerjanya sakit. Ini pertama kalinya ia tinggal sendirian di warung setelah jam 10. Ibu Tuti sempat ragu, tapi akhirnya mengizinkan asal Niken pulang sebelum pukul 11. Setelah semua meja dibersihkan dan kursi disusun di atas meja, Niken memutuskan untuk merapikan gudang belakang. Gudang itu gelap dan pengap, pintunya selalu dikunci dari dalam. Tapi entah mengapa, malam itu kuncinya mudah sekali diputar. Dari dalam gudang, Niken mendengar suara langkah kaki. Lembut tapi pasti. Seperti ada seseorang yang mondar-mandir di belakang rak-rak beras dan minyak goreng. Ia mencoba mengabaikannya, berpikir itu mungkin tikus atau angin. Namun tiba-tiba, suara langkah itu berhenti tepat di belakang punggungnya. "Kamu lupa bayar," bisik suara serak tepat di telinga Niken. Niken membeku. Dia menoleh pelan, tapi tidak ada siapa-siapa. Ia buru-buru keluar dari gudang, menutup pintu rapat-rapat, dan duduk di depan kasir. Tangannya gemetar. Jam dinding menunjukkan pukul 10.45. Tinggal 15 menit lagi, dia bisa pulang. Lalu terdengar ketukan pelan di jendela dapur. Di luar hanya ada tembok belakang yang berbatasan langsung dengan ladang kosong dan makam. Ketukan itu terus berlanjut. Niken berusaha mengabaikannya, sampai suara itu berganti menjadi erangan panjang, seperti orang kesakitan. Perlahan-lahan bayangan putih mulai terlihat di balik tirai dapur. Tangan pucat menyelinap masuk, memegang gagang pintu. Bayangan itu semakin jelas. Seorang perempuan tua dengan mata bolong dan mulut menganga, berdiri di ambang pintu, menatap Niken tanpa berkedip. "Kamu makan di sini, tapi belum bayar," desisnya. Niken ingin berteriak, tapi suaranya hilang. Keringat dingin mengucur dari tubuhnya. Dengan napas tersengal, ia melihat jam, pukul 10.58. Masih 2 menit lagi. Akhirnya pukul 11.00 tepat, lampu mati seketika. Ketika menyala kembali, bayangan itu telah menghilang. Tapi di atas meja kasir, tergeletak selembar uang kertas usang, basah oleh cairan hitam. Esok harinya, Niken menceritakan kejadian semalam pada Ibu Tuti. Wajah ibu parubaya itu langsung memucat. Ia tidak marahi Niken, justru ia menangis. Lalu, untuk pertama kalinya, Ibu Tuti membuka rahasia besar tentang warung itu. 20 tahun lalu, katanya dengan suara bergetar, "Aku dulu bukan pemilik warung ini. Aku hanya penjual nasi uduk keliling. Suatu malam, aku bertemu seorang nenek tua yang kelaparan. Aku menolak memberinya makan karena sudah tutup. Nenek itu pergi, tapi sebelumnya ia berkata padaku, 'Kalau kamu tidak mau memberiku makan, aku akan makan di tempatmu.'" Beberapa minggu kemudian, Ibu Tuti mendapat kabar bahwa warung di pinggir jalan itu sedang dijual murah. Ia membelinya, dan sejak hari itu, warung itu menjadi sangat laris di malam hari. Tapi setiap malam setelah pukul 10, ada sesuatu yang muncul. Sosok nenek itu. "Aku tidak pernah berani membayar," lanjut Ibu Tuti. "Aku pikir jika aku bayar, maka aku harus terus membayarnya selamanya." Niken terdiam. Ia baru saja melakukan hal yang sama, menerima pembayaran dari nenek itu. Beberapa hari setelah kejadian itu, Niken mulai melihat hal-hal aneh. Bayangan nenek itu muncul di cermin kamar mandi. Bau anyir seperti mayat busuk kadang tercium di dapur. Bahkan pelanggan setia mulai enggan datang malam hari. Suatu hari, seorang pria tua datang ke warung. Ia memperkenalkan diri sebagai paranormal. Ia bilang, warung itu dibangun di atas tanah bekas ritual yang dilakukan puluhan tahun silam.
Konon di bawah fondasi warung, ada tulang manusia yang tidak dikubur secara layak. Ada 4 korban, kata pria itu. 4 jiwa yang terkait dengan warung ini. Nenek itu adalah yang kelima. Ia menawarkan bantuan untuk membersihkan tempat itu, tapi Ibu Tuti menolak. Begitu kita mulai menggali, mereka akan bangkit. Semua yang pernah makan di sini akan diminta membayar. Beberapa minggu berlalu, Niken memutuskan untuk tetap bekerja, meskipun hatinya tak tenang. Sampai suatu malam, ia menemukan sesuatu di laci meja kasir. Foto lama yang tampaknya tertinggal dari masa lalu. Di foto itu terlihat Ibu Tuti bersama beberapa orang, termasuk seorang nenek tua yang sangat familiar. Di bagian belakang foto tertulis, "Terima kasih atas makanannya Ibu Parti, penjaga warung pertama-pertama." Niken terkejut. Ibu Parti, apakah nenek itu dulunya pemilik warung? Ia mulai mencari informasi. Dari warga sekitar, ia mendengar cerita lama, bahwa warung itu dulunya milik seorang perempuan tua bernama Ibu Parti, yang dikenal dermawan dan sering memberi makan anak yatim. Namun suatu malam, ia menghilang tanpa jejak. Beberapa orang percaya ia dibunuh oleh seseorang yang ingin merebut warungnya. Dan ternyata Ibu Tuti dulunya adalah salah satu dari sekumpulan orang yang ikut merampas warung itu dari Ibu Parti. Konon, kata seorang tetua, mereka melakukan sesuatu yang buruk di belakang warung itu. Sesuatu yang membuat Ibu Parti tak pernah benar-benar pergi. Niken akhirnya memutuskan untuk membongkar misteri itu. Dengan bantuan paranormal itu, ia mencoba membuka gudang belakang dan menggali tanah di bawahnya. Yang mereka temukan adalah tengkorak manusia, masih utuh dengan sisa pakaian lusuh. Tepat saat tengkorak itu diangkat, gempa kecil mengguncang warung. Ular-ular muncul dari celah lantai. Dan dari arah dapur terdengar suara nenek itu berbisik. "Kamu sudah makan, sekarang kamu harus membayar." Warung Sari Rasa tetap buka hingga malam hari. Tapi kini, hanya ada satu pelayan yang bekerja di sana. Orang-orang jarang melihatnya, tapi mereka tahu, jika kamu memesan makanan setelah pukul 10 dan tidak membayarnya, maka kamu akan makan di sana selamanya. Setelah tengkorak ditemukan di bawah gudang, keanehan di Sari Rasa semakin tak terkontrol. Setiap malam, suara langkah kaki menggema di lantai kayu meski tidak ada pelanggan. Bau anyir seperti tanah basah dan darah menyusup dari celah-celah dapur. Bahkan Ibu Tuti mulai jarang terlihat di warung. Niken mencoba mencari tahu, siapa saja 4 jiwa yang disebut oleh paranormal tua itu, 4 korban yang dikubur bersama nenek Parti. Dengan bantuan foto lama dan catatan warga sekitar, ia berhasil menemukan nama-nama mereka. Ibu Parti pemilik asli warung. Adi anak yatim yang sering makan di sana. Pak Junaedi penjual sayur yang curiga akan sesuatu di balik warung. Lia seorang pelajar yang hilang sepulang sekolah. Beberapa hari setelah penggalian, Niken mulai mengalami mimpi buruk. Dalam mimpi itu, ia selalu berada di belakang warung. Di sana, 4 kursi kosong mengelilingi meja kayu usang. Seorang wanita tua duduk di salah satunya, nenek Parti menyeringai dengan mata bolong. "Kamu sudah makan, sekarang kamu harus makan lagi," bisiknya. Tiap kali bangun, Niken merasa lapar. Tapi apapun yang dimakan tidak bisa mengenyangkan perutnya. Lapar itu terus-menerus, bahkan saat siang hari. Ia mulai kehilangan berat badan. Wajahnya pucat, matanya hitam mememar. Paranormal itu datang lagi. Ia melihat aura gelap mengelilingi Niken. "Kamu telah makan di tempat mereka," katanya. "Itu artinya kamu sudah terikat kontrak." "Kontrak apa?" tanya Niken. "Apapun yang makan di Sari Rasa setelah pukul 10 akan menjadi bagian dari meja itu, sampai mereka membayar harga sebenarnya. Dan harga itu bukan uang." Niken mencoba kabur. Ia pulang ke rumah orang tuanya di kota lain, tapi setiap malam ia bermimpi sama. Bahkan di siang hari, ia melihat bayangan kursi kelima muncul di kamarnya. Suara sendok dan garpu beradu terdengar di tengah malam. Akhirnya, ia kembali ke Sari Rasa. Ia ingin mengakhiri ini.
Dengan lampu redup dan jam dinding yang berdetak keras, Niken masuk ke warung itu sendirian. Ia memesan nasi goreng dan teh hangat, seperti biasa. Tapi kali ini ia tidak membayar. Jam menunjukkan pukul 10.59. Tepat pukul 11, lampu mati. Dari arah dapur terdengar suara langkah kaki. 4 kursi di pojok ruangan mulai bergerak sendiri. Lalu sebuah kursi kelima muncul dari udara kosong, menghadap ke Niken. Nenek Parti muncul, tersenyum lebar. Di belakangnya 4 siluet berdiri. Adi, Pak Junaedi, Lia, dan sosok kelima yang belum pernah terlihat sebelumnya. "Kamu sudah makan, Lukong. Sekarang duduklah," kata nenek itu. "Kursimu sudah siap." Niken ingin lari, tapi tubuhnya seperti dipaksa duduk. Ia mencoba berteriak, tapi suaranya lenyap. Satu persatu, siluet itu mendekatinya. Mereka tersenyum, tapi senyum itu penuh lubang dan darah. Dan kemudian, sunyi. Esok pagi, Ibu Tuti datang ke warung. Ia membuka pintu, dan di dalam segalanya tampak normal. Tapi Niken tidak ada. Yang tersisa hanya secari kertas di atas meja kasir. "Aku sudah membayar." Sejak saat itu, Sari Rasa tetap buka tiap malam. Tapi hanya ada satu pelayan yang bekerja di sana. Orang-orang jarang melihat wajahnya, karena ia selalu memakai tudung dan tidak pernah bicara. Pelanggan baru kadang bertanya, "Siapa namamu?" Pelayan itu menjawab dengan suara parau, "Namaku Niken, ayo pesan sebelum pukul 10. Jika kamu datang ke Sari Rasa jangan lupa membayar, karena jika tidak, kamu juga akan menjadi bagian dari meja kelima." Di sudut gudang belakang, tertempel tulisan goresan tangan di tembok. 4 kursi, 5 roh, siapa yang keenam?